Diskon. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat datang di webinar hari ini untuk HR Pod ya, untuk Vol 2 hari ini terkait talent acquisition. Sebelum kita mulai untuk webinar pada intinya, kita mulai dengan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing ya, agar acara hari ini diperlancar sampai dengan jam yang nanti sudah ditentukan. Oke. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Mungkin bisa saya berikan kepada Mas Ricci, silakan untuk dimulai acaranya, mulai untuk perkenalan diri dan silakan waktu dan tempat kita persilakan, Pak. Ini agak-agak ngelag lah. Halo, halo. Halo Mas, sudah masuk. Acaranya sudah masuk. Suaranya aman. Oke. Oh, sebelumnya ini saya nggak bisa ini nih. Share screen nanti share screen dari siapa? Sorry untuk share presentasinya. Oh, Mbak Ngesti dibantu share materinya, Mbak, mungkin, Mbak. Oh, boleh sebentar. Nah, Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan pada ya malam hari ini. Semoga lancar karena kan ada mati lampu ya untuk beberapa daerah barangkali. Eh, Oke, perkenalkan nama saya Rizky Firdaus. Jadi saya selama 2 tahun kurang lebih sudah bekerja untuk mungkin sedikit perkenalan dan sedikit cerita. Saya kerja di bidang rekrutmen, terutama untuk international recruitment. Uh, untuk tahun pertama sebenarnya saya kerjanya itu overseas company dengan langsung terlibat di yang bisa dibilang di lokal Filipina. Jadi saya kerja dengan orang Filipina langsung di mana hampir setahun 3 bulan. Terus juga saya melanjutkan untuk saat ini masih aktif freelance di Maca Talent. Nah, uh, jadi mungkin itu sedikit perkenalan. Nah, sedikit aja cerita. Jadi sebelumnya saya itu mulainya dari magang, dari fresher lah, dari fresh graduate. Saya baru lulus juga tahun lalu dan dapat kesempatan untuk magang langsung dengan orang luar negeri gitu. Nah, selama kurang lebih magangnya itu kurang lebih 4 bulan dan mereka langsung convert uh, untuk perpanjang sebagai di kontrak selama setahun kurang lebih. Berkaitan dengan materi yaitu tentang international recruitment, sebenarnya uh, gambaran teknikalnya hampir sama dengan yang lokal, cuman mungkin perbedaannya ya ya mereka sejauh yang saya kerjakan ya di sebagai recruiter untuk berbagai proyek internasional, terutama uh, ada sedikit perbedaan antara uh, kultur mereka karena mereka sendiri itu uh, apa punya aturan yang cukup jelas lah gitu terkait dengan apa yang terutama untuk pasar pasar-pasar yang yang apa yang istilahnya formal. Jadi kita tahu mungkin itu. Oke, berkaitan dengan materi kita langsung saja. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, saya akan lebih kepada recruitment in international job. Jadi karena efektif dan pengalaman kerja saat ini masih memang berkaitan dengan dunia internasional, di mana saya sebagai talent lebih tepatnya talent sourcing spesialis, di mana waktu itu saya sourcing kandidat gitu kan, sourcing CV kandidat yang emang level mid middle level manajemen, jadi mulai dari manajer
supervisor sampai juga direktur dan sampai ke level chief. Jadi waktu itu saya pernah juga handle untuk chief engineer untuk perusahaan tambang di Balkan lah gitu sebagai salah satu proyek yang dikerjakan. Nah, mungkin langsung ke slide ketiga. Nah, jadi uh, untuk teman-teman barangkali kan tadi ada yang fresh graduate ya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara kita untuk dapetin untuk mulai kerja di dunia internasional. Pertama itu yang jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini akan beda stepnya. Dan yang kedua itu adalah jalur institusi. Jadi kalau di institusi ini ada 3 sebenarnya. Jadi ada yang emang dia private agency. Private agency itu sama kayak kurang lebih mirip dengan outsourcing lah. Nah, gitu. Jadi kurang lebih mirip dengan outsourcing atau recruitment agency yang lokal. Nah, terus yang kedua ada dari government program. Jadi kayak misalkan mungkin kalau di Jawa Tengah itu ada dulu program yang pengiriman siswa SMK untuk ke Jepang untuk kemana. Nah itu masuknya ke government program. Jadi mereka sudah langsung G2G. Jadi misalkan kebutuhan di Jepang apa terkait program terkait dengan job yang dibutuhkan apa di Jepang, maka mereka biasanya langsung. Nah ada dua jadi melalui private agency atau yang bisa dibilang itu sebagai P3MI. P3MI itu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah dan juga untuk government itu biasanya ya gitu. Jadi mereka melalui BP2MI. BP2MI ini badan penyelenggara pokoknya kurang lebih gitu. Nah mereka biasanya langsung jadi nggak usah cari kayak kita seperti biasa. Nah kita kan kalau misalkan sebagai kandidat seperti biasa kan kita cari loker, cari apa, mereka biasanya sudah menyiapkan karena sudah langsung sesuai dengan kebutuhan dari usernya gitu. Nah saya sendiri bisa dikatakan sebenarnya juga bagian dari P3MI di Macatelad ini karena saya juga kebetulan kita juga punya partner dengan perusahaan Jepang di bidang perikanan di mana kita harus menyalurkan kandidat-kandidat dari Indonesia gitu. Nah lalu mungkin langsung ke slide berikutnya. Jadi stepnya apa? Jadi apa sih yang membedakan antara P3MI dengan yang mandiri atau dengan yang kita melamar sendiri? Maka ini bentuk generalnya dari prosesnya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah registrasi. Registrasi ini apa biasanya? CV, data pendidikan, terus juga biasanya juga diminta surat berkelakuan baik seperti itu. Ya pokoknya dokumentasi lah. Dokumen kita. Misalkan kita punya sertifikasi sebelumnya tertentu, maka itu juga disertakan. Lalu yang kedua medical ini sebenarnya variatif ya, jadi bukan medical yang emang fisik doang, tapi juga kita dites psikotes, dites kejiwaan kadang-kadang, bahkan mungkin dites juga soal narkotik gitu atau soal narkoba. Lalu juga yang ketiga biasanya ketika misalkan ini melalui P3MI maka kan mereka sudah punya kebutuhan. Jadi kebutuhan akan kandidat itu berapa? Nah biasanya mereka langsung akan lebih cepat. Secara proses agak lebih lama, tapi secara step agak lebih efisien. Nah karena ya kita dari pihak perusahaannya atau dari penyalurnya ini sudah punya anunya sendiri gitu, sudah punya kebutuhannya berapa di negara yang dituju gitu. Biasanya langsung akan dicoba untuk mutlak signing and geometry ketika misalkan sudah cocok
dengan kualifikasi yang ditawarkan oleh dengan kualifikasi yang 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 disyaratkan oleh user dari negara lain gitu. Terus juga lalu yang ketiga itu ada visa. Jadi untuk beberapa negara kan emang butuh izin dokumentasi tersendiri kalau kita misalkan emang bekerja untuk mereka dan juga untuk onboarding. Onboarding ini lebih ke sebenarnya kalau misalkan di P3MI lebih ke training misalkan training bahasa, training juga terkait juga misalkan kultur budaya di sana seperti apa. Misalkan di Jepang ya kita harus tahu bagaimana sebenarnya kultur Jepang secara general karena 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 misalkan kalau misalkan kita ke Jepang ya kita harus tahu senioritas tuh gimana gitu loh karena Jepang itu masih sangat sangat apa ya sangat sangat strict akan itu gitu gimana cara berkomunikasi dengan mereka. Nah kalau lebih seperti itu kalau untuk di P3MI. Nah kebetulan karena tadi saya bilang company saya juga mungkin barangkali termasuk bagian dari ini tapi kami nggak sampai ke jadi kalau di perusahaan saya ya tetap sama dengan yang outsourcing biasa tapi bedanya kliennya langsung yang menyiapkan visa terus juga working permit dan lain sebagainya gitu. Oke lanjut ke tahapan slide selanjutnya. Nah, terus sektornya apa atau terus juga di sini bayang nggak sih kalau misalkan kita melalui P3MI ya kalau di P3MI sebenarnya ada fee-nya gitu dalam artian kadang gerak. Nah fee ini bisa berdasarkan apa? Bisa berdasarkan potongan gaji. Jadi ketika misalkan kita dapat gaji kita langsung dipotong berapa persen untuk P3MI-nya. Dan itu juga ada KUR ini dari bank lah jadi yang gimana ini meminjamkan untuk kita mau pindah mau bekerja ke sana gitu. Nah tapi sebenarnya peraturannya adalah zero placement fee. Jadi selama nggak ada placement maka harusnya ya kita nggak dibebankan fee sama sekali seperti itu untuk payment scheme-nya atau skema pembayarannya gitu. Nah biasanya fokusnya kemana sih untuk placement yang menggunakan P3MI? Ya seperti yang kita tahu, yang kebanyakan kita lihat ya untuk tenaga Indonesia, terutama biasanya sih untuk tenaga pembantu, terus TKI, suster, suster, terus juga beberapa kadang-kadang juga konstruksi dan manufaktur. Nah, jadi nanti disesuaikanlah dengan kriteria atau juga penempatan dari target yang kandidat ini atau dari biasanya sudah kerjasama. Jadi misalkan kayak saya punya saudara dia juga memang bekerja di P3MI jadi dia sudah langsung kerjasama dengan pihak Jepang untuk misalkan mencari karena dia di maritim jadi khusus sertifikasi maritim jadi maka mereka mencari anak buah kapal, terus juga staf untuk di kapal, terus juga pelayan di kapal, terus juga kadang-kadang nakoda dannya kru penyelamat di kapal itu sendiri gitu kurang lebihnya. Nah, jadi contohnya itu. Dan juga kadang-kadang hospitality, jadi chef, F&B staff, terus chef personal, ya tadi saya bilang di kapal. Nah ini sebenarnya technical engineer atau IT skill ini kita masih kalah. Nah, kalau dibilang karena kita masih kepada supporting. Nah, ini kita kalah nih. Karena kenapa saya bilang demikian? Jujur kebanyakan justru malah orang Filipina yang disalurkan melalui misalkan outsourcing mereka atau misalkan juga BPO mereka itu kebanyakan dari Filipina, pokoknya negara-negara Filipina lah. Negara Filipina itu sendiri kandidat yang emang berkaitan dengan IT technician, misalkan kayak software engineer, terus juga
terus juga specialized technical engineer tuh kayak electrical engineer. Nah, kalau kemarin di Filipina itu pengalaman mereka kita dapat klien yang emang juga handle untuk Middle East. Nah, jadi ada satu Middle East client yang emang dia butuh profesional engineer, electrical engineer. Nah, pas saya lihat di LinkedIn ya, jadi wah banyak loh orang-orang Filipina yang emang sudah puluhan tahun untuk sebagai electrical engineer ini bekerja untuk perusahaan yang di sana. Gitu kurang lebih. Jadi kalau P3M ini melalui skema lembaga dan biasanya ini prosesnya seperti itu. Lalu juga lalu apa alternatif lainnya yaitu bisa juga kita lakukan mandiri. Langsung slide selanjutnya. Nah, jadi kita bisa juga sebenarnya coba apply sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita pakai independent way atau kerja sendiri ya, maka sebenarnya kan ini lebih kepada gimana cara kita melihat, oh job apa yang buka di internasional. Kayak contohnya saya dulu itu jadi kalau dari pengalaman saya ya ini justru jauh lebih cepat kadang-kadang untuk feedback ya gitu. Jadi somehow ya sebenarnya sama dengan kita coba melamar ke perusahaan lainnya gitu. Jadi dengan perusahaan yang ada di Indonesia misalkan, ya itu akan sama kurang lebih seperti itu. Nah caranya adalah kalau misalkan kita tanpa agensi ya maka kadang-kadang kita gampang ketipu atau gampang misalkan dimanipulasi lah atau misalkan mereka karena kan kalau kita kerja langsung dengan mereka maka untuk masalah hukumnya akan jauh berbeda. Nah kita ngadapin itu sendiri gitu loh. Nah jadi mungkin itu yang miss yang agak-agak sedikit tricky di sini kalau kita misalkan mendaftar sendiri independen gitu. Nah kuncinya apa sih biar sebenarnya kita bisa dapat kerja sendiri ini? Karena kan baik lagi tadi kalau misalkan kita coba buat BP3MI sebagai kerja migran Indonesia yang emang dari lembaga itu kan tadi keuntungannya adalah ya kalau kita ada masalah, kalau kita misalkan ada melakukan suatu kesalahan maka ada advokasi di lembaga tersebut. Kalau ini nggak ada, jadi kita memang ngadepin itu sendiri gitu loh. Nah terus juga dikasih pelatihan biasanya kalau misalkan kalau kita daftar sendiri ya kadang-kadang perusahaan nggak ngasih itu gitu. Jadi langsung onboarding kerja udah gitu loh. Nah dikasih kepastian juga gitu. Jadi nah kadang-kadang kalau misalkan kita mencoba untuk daftar sendiri atau misalkan tanpa lembaga, maka kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya ini perusahaan valid atau enggak, ini perusahaan benar atau enggak. Nah itu kurang lebihnya. Nah itu bisa dilihat nanti kita lanjutkan dulu soal prosesnya. Lalu sebenarnya prosesnya seperti apa sih kalau misalkan kita sebagai kandidat langsung yang melamar lah istilahnya melamar atau tidaknya kita sebagai kandidat lah. Nah sebenarnya prosesnya sama dengan proses yang kita jalanin di Indonesia. Bahkan di Indonesia kan kita juga ada CV screening, ada interview, ada juga onboarding, terus juga ada yang lain-lainnya. Mungkin langsung prosesnya di tempat selanjutnya. Nah, nanti kalau kita sebagai ya sama lah kurang lebih dengan apa yang kita jalanin, misalkan kita sebagai recruiter ya, karena kan di sini banyak juga yang handle rekrutmen. Nah, kurang lebih akan sama. Lalu perbedaannya apa? Nah, kalau perbedaan yang saya lihat, jadi mereka itu punya sistem sendiri. Gitu. Nah, sistem mereka itu adalah salah satunya mungkin yang bisa dikasih tahu ya. Ini pengalaman saya sendiri. Pas saya screening CV, jadi mereka tuh nggak ada batasan umur gitu. Nah,
jarang sekali ketemu batasan umur yang emang membatasi maksimal berapa. Nah, itu nggak ada setahu saya. Jarang sekali saya dapat misalkan dapat proyek atau misalkan buat screening atau misalkan buat searching atau recruiting kandidat seperti itu. Tuh. Karena kenapa? Mungkin di Indonesia ini baru ya, aturannya mungkin baru, jadi kadang-kadang implementasinya kurang begitu efektif lah, karena masih baru setahun terakhir kan peraturan menterinya, kalau tahu saya. Karena mereka emang betul-betul betul-betul melihat, betul-betul berusaha untuk tidak diskriminatif lah gitu. Terutama untuk misalkan ketika kita coba buat rekrut di Amerika atau perusahaan di Amerika itu ketat sekali. Bahkan untuk urusan intensif aja mereka emang harus lapor dan harus bayar gitu loh. Nah itu. Jadi kadang ya tapi banyak juga sih perusahaan yang emang agak sedikit nakal, terus mereka coba buat hiring international kandidat untuk fill the position. Tapi ketika misalkan terjadi misalkan laporan, maka saya kira mereka penegakannya cukup fair lah gitu. Nah, untuk prosesnya sendiri sebenarnya sama. Jadi ada screening CV ya, CV ATS lah kalau misalkan untuk internasional ya. Karena mereka sudah biasanya perusahaan-perusahaan ini sudah terintegrasi. Jadi sudah terintegrasi ke bagian untuk HRIS-nya. Jadi somehow mereka emang nggak manual lagi. Untuk beberapa posisi udah langsung otomatis tersaring. Lalu yang kedua interview stage. Nah, mungkin kalau misalkan perbedaan dengan kita yang ada di Indonesia, barangkali mungkin masih ada yang misalkan masih nanya as interviewer ya, mereka kamu ada plan nikah tahun depan, atau misalkan kamu ada plan something nggak tahun depan, atau misalkan dan ya itu jujur itu bagi mereka tuh itu privasi gitu. Jadi itu juga jadi salah satu bentuk dan tanda kutip diskriminatif lah bagi internasional ya gitu. Jadi ketika misalkan kita kandidat melamar misalkan ke perusahaan Amerika atau perusahaannya emang ketika seperti itu, mereka itu bisa dituntut gitu, bisa dijatuhkan pelanggaran gitu kurang lebih. Lalu juga interviewnya juga kadang-kadang bisa 2, 3, bahkan sampai 4. Nah, tergantung dari mekanisme dari si company-nya. So, nah ini biasanya berdasarkan level manajemennya. Gitu. Jadi kalau misalkan cuman kayak associate atau karena mereka istilahnya sudah punya pakemnya lah gitu. Jadi kalau misalkan buat associate aja, buat yang level low, mereka paling cuman ada 2 sesi, yaitu sesi HR sama sesi user. User itu ya kepala divisinya biasanya langsung. Atau misalkan kalau misalkan kita di konsultan, ya konsultannya langsung yang menginterview gitu. Nah, kebanyakan interview tetap masih sama, yaitu behavioral interview. Dan juga mereka kadang-kadang juga melakukan cultural assessment. Nah, gitu. Jadi cultural fit assessment ini bergantung dari perusahaannya gitu. Nah, lalu juga langsung ke offering dan mereka prosesnya singkat. Jadi kalau misalkan emang kebutuhan untuk satu level atau satu level yang low, yang di bawah, maka sebenarnya mereka bisa efisien lebih singkat karena tadi mereka cuma 2 kali interview, and then mereka langsung offering. Nah, langsung juga ke onboarding biasanya.
Jadi bisa dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Tapi untuk biasanya untuk level yang emang udah di atas, kayak pokoknya manajer, terus juga direktur, chief level, maka mereka lebih karena ini posisi strategikal bagi mereka. Di level ini mereka akan menentukan ke arah mana nih perusahaannya akan berjalan di divisi mereka masing-masing. Maka maka mereka biasanya agak bisa bisa 4 kali interview, termasuk juga dengan CEO-nya gitu kurang lebihnya. Nah itu dan offering ini sebenarnya lebih kepada mencari kesesuaian aturan. Nah gitu. Jadi kadang ada perusahaan yang emang ngikut kayak perusahaan saya sebelumnya, dan ikut aturan dari holiday kita gitu. Jadi pokoknya selama itu resmi dari pemerintah, ada suratnya, maka itu boleh. Nah, aturan seperti itu nanti yang akan dijelaskan di onboarding biasanya. Terus juga onboardingnya biasanya mereka juga dia sudah mulai melihat performanya gitu. Jadi jadi ah dari awal kita kerja itu sudah langsung dilihat performanya seperti apa gitu. Nah untuk tes psikotes sendiri jujur agak jarang sih kalau saya lihat. Tapi masih ada beberapa perusahaan yang emang melakukan tes psikotes bagi kandidatnya gitu. Karena mereka memang melihatnya untuk yang level-level menengah ya, yang level-level yang untuk 2-3 tahun, mereka lihatnya lebih ke spesifik soal pengalaman dan industri yang relevan gitu. Jadi maka teknikalnya mereka akan berkutat di situ, usernya akan berkutat di situ. Jadi walaupun misalkan saya yang umurnya 26 tahun, ketika misalkan ketemu sama kandidat yang 25 tahun atau 24 tahun, tapi misalkan punya punya apa punya punya pengalaman yang kurang lebih sama, maka sebenarnya nanti itulah yang jadi mungkin pertimbangan bahwa yang muda pun bisa masuk ke dalam sistem mereka yang misalkan emang butuh untuk level yang di bawah. Kenapa? Karena mereka melihatnya gini, budaya mereka kan ada yang harus wajib militer, misalkan Amerika. Nah, ketika misalkan mereka sudah bertugas, maka mereka kan dihitungnya sebagai entry level. Maka mau nggak mau si kandidat yang umurnya sudah lebih tua, misalkan maka harus bisa masuk ke level yang entry level gitu. Karena kan sebelumnya mereka nggak punya pengalaman. Nah itu yang dihitung adalah tingkat apa ya istilahnya, tingkat adaptabilitas mereka gitu loh. Jadi selama mereka masih bisa adaptasi sesuai dengan posisi, sesuai dengan technical issue-nya, maka ya mereka dipertimbangkan gitu. Selain juga aspek pengalaman teknis, pengalaman industri yang relevan. Itu sih kurang lebihnya kalau saya melihatnya ketika saya misalkan as a recruiter di overseas company gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Tuh. Nah, ini jadi sebenarnya ini udah tahu ya. Jadi mungkin perbedaannya ada 5. Mungkin bisa dibilang nih bukan cuma kontrak, tapi work arrangement lah. Nah, full time, part time, freelance, internship, dan kontrak. Nah, kalau full time standar mereka itu adalah sekitar 40 jam per week. Nah, jadi kalau di Amerika atau di kebanyakan perusahaan internasional, mereka itu ngitungnya berdasarkan jam kerja gitu. Nah, jadi 35 sampai 40 jam per minggu. Nah, jadi bisa mungkin ya sekitar ya kalau misalkan dihitung ya sekitaran berapa ya, 5 sampai 6 5 sampai 7 jam lah, 7 sampai 8 jam lah per hari mereka harus bekerja kalau misalkan hitungannya full time. Tuh, kalau part time mungkin
ini aturan baku ya. Jadi kadang-kadang ada yang emang part time tapi juga kayak freelance. Jadi part time-nya bebas. Yang penting kamu kerjain tugasnya dan selama di bawah 30 jam kerja itu. Terus juga freelance. Kalau freelance dia lebih fleksibel, lebih bebas, dan untuk jam kerjanya juga biasanya per project. Jadi misalkan kayak saya dapat project A, terus nanti kerjakan misalkan deadline-nya cuman seminggu, maka ya itu lebih fleksibel lah kalau freelance. Nah, nah ini yang biasanya kita coba buat apply kan. Mungkin ada yang pernah apply as a freelance di Upwork atau di any platform lain, misalkan di Upwork, terus juga di mana lagi ya, ya di Upwork salah satunya yang mungkin paling terkenal karena mereka perlindungannya ketat dan juga mungkin untuk tingkat scam-nya lebih kecil. Nah, internship kayak magang. Nah, kalau magang itu bagi mereka adalah suatu satu gerbang lah, satu pintu gerbang lah yang ditawarkan oleh perusahaan untuk para entry level. Jadi kebanyakan dari entry level yang masuk, atau misalkan dari level staff atau dari level yang istilahnya associate ataupun juga yang dari level bawah, itu mereka masuknya lewat magang. Nah, sedikit cerita juga pengalaman magang. Jadi waktu itu kalau misalkan magang, saya nggak tahu ya, mungkin berbeda kulturnya di Indonesia. Jadi mereka sudah nyiapin untuk anak magang itu satu kurikulum tersendiri gitu. Jadi misalkan, untuk recruiter apa sih yang harus disiapkan gitu. Misalkan saya waktu itu belajar soal sourcing kandidat, terus juga soal screening CV, terus juga soal misalkan soal negosiasi gaji, karena kebanyakan dari perusahaan ini itu mereka sudah mencantumkan gajinya di job budget mereka untuk posisi tersebut di job deskripsinya. Mungkin itu juga yang berbeda dengan yang di Indonesia. Gitu. Jadi misalkan, untuk posisi manajer, mereka biasanya langsung cantumin dulu, berapa dolar, berapa sih, berapa euro, berapa pound, something, yang mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya di negara Asia, Malaysia pun juga sama seperti itu, karena mereka lebih terbuka untuk salarinya gitu loh. Ketika misalkan ini akan berbeda mungkin dengan sistem company yang ada di kita gitu. Nah, terus habis itu kontrak. Nah, saya diterima terus mungkin sebelum kontrak kita lanjutin dulu ke internship. Nah, jadi mereka tuh sudah punya satu kurikulum sendiri berdasarkan posisi yang misalkan dilamar oleh kandidat. Jadi misalkan atau posisi yang dibuka oleh mereka. Jadi benar-benar mereka tuh welcome ketika misalkan emang buka internship, mereka welcome untuk ngajarin, mereka welcome untuk setidaknya walaupun mereka punya staff, walaupun mereka punya associate ya, tapi yang ngajarin saya sorting itu ya langsung dari konsultannya gitu. Karena kan kalau saya kan bergerak di konsultan rekrutmen, jadi langsung dari konsultannya yang mengajarkan, yang ngasih tahu, gimana cara sorting, gimana cara cara screening CV, gimana cara kerjanya gitu. Kadang-kadang ya emang udah senior di level itu, mereka mau memberikan ilmunya gitu ke para kandidat internee ataupun juga yang emang baru masuk gitu. Dan sekaligus juga perkenalan gitu. Pada saat onboarding, mereka biasanya onboarding plus training gitu kurang lebihnya. Lalu juga
kontrak. Nah, mungkin agak berbeda dengan kontrak di Indonesia. Kalau kontrak ini sendiri, saya itu sebagai independent kontraktor. Nah, independent kontraktor ini, jadi kita emang kerja seperti kayak 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 self employment lah. Jadi emang kerja self employment itu kerja sendiri. Karena basicnya adalah B2B. Nah, jadi bukan bukan dalam artian kamu saya perusahaan and then kamu kerja buat saya. Nggak begitu kalau kontrak di mereka independent kontrak. Intinya adalah ya saya bekerja untuk Anda, ya maka ada pekerjaan pula untuk Anda gitu loh. Maksudnya jadi timbal balik, mereka tuh lebih ke B2B untuk kontrak gitu. Jadi misalkan bisnis bisnis uh, bisnis company-nya adalah rekrutmen, maka kan akan terbuka tuh untuk peluang rekrutmen. Nah, jadi 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 mereka menganggapnya saya running bisnis, maka karyawan saya juga running bisnis gitu. Jadi B2B untuk kontraknya sendiri itu kurang lebihnya. Nah, biasanya ini long term. Nah, jadi biasanya mereka pakai kontrak ini selama setahun full. Nah nanti dilihat apakah emang skill terus juga developing dari si kandidat ini atau dari si yang diterima untuk kontrak ini sampai target nggak gitu. Tuh. Jadi mereka biasanya emang kontrak itu satu gitu ya. Nggak ada misalnya kayak kita kontrak ada dua kan, ada yang PKWT atau yang PKWT. Jadi mereka emang kontrak itu satu. Dan yang diatur dan yang diatur adalah hak kewajiban, terus juga apa lagi ya, terus juga kalau misalkan jadi mereka ngatur semuanya di kontrak. Mereka lebih transparansi soal kontrak. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, hak dan kewajiban baik itu perusahaan maupun kandidat, maupun juga skema kontraknya apa. Gitu. Apakah terus durasi kontraknya berapa lama, apa yang dinilai dari selama mereka bekerja, maka itu juga tercantum di kontrak sebenarnya. Gitu. Kayak walaupun bukan target yang emang harus disebutkan angka, tapi mereka bisa tapi kita sebagai orang yang dikontrak kita tahu apa sih yang harus saya lakukan selama bekerja di sini dan dalam durasi kontrak ini apa, maka sebenarnya sudah dijelaskan di kontrak semuanya gitu. Oke, lanjut lagi. Ini adalah tipe-tipe employment-nya. Nah, yang menjadi masalah bagi orang kita itu kadang-kadang adalah waktu kerja. Karena kita terbiasa kan misalkan kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau dari jam 9 sampai jam 5, 9 to 5 atau 10 to 5. Nah, kalau saya dulu kerja dengan orang Filipina itu beda 1 jam. Gitu. Jadi ya lebih gampang lah menyesuaikannya. Nah mungkin nih saya berharap mungkin ada satu dari kalian lah atau satu dari rekan-rekan semua yang bisa tidaknya tembus ke Amerika atau tembus ke Eropa atau tembus ke Middle East gitu. Nah itu baru terasa bedanya gitu. Karena dan juga di mereka ya sebenarnya sistemnya sama sih. Ada yang emang shift work, real time shift work, atau ada yang partial overlap. Nah, jadi untuk shift work itu emang harus ngikutin business hour mereka. Misalkan kita kerja dengan perusahaan Amerika, nah jam segini nih, ini masih pagi di Amerika, gitu loh. Jadi kita siap-siap misalkan nanti jam 10 malam sampai misalkan jam 5 pagi. Nah itu jam kerja kita harus ngikutin mereka gitu loh. Itu yang namanya sinkronis atau real time or shift work gitu. Nah ada juga yang partial overlap gitu. Jadi ini campuran. Jadi mungkin mungkin office hour mereka adalah jam 10 malam,
sampai misalkan jam 5 pagi. Karena kan harus ngikutin waktu bisnis mereka ya. Ini kalau misalkan di Amerika seperti itu. Nah, maka sebenarnya ini lebih fleksibel karena kita cuman disuruh untuk absen online. Yang penting kita kerjakan tidaknya pekerjaannya selama 2-3 jam. Nah, habis itu mungkin kita ya nanti akan ada meeting dan lain sebagainya, dan itu biasanya lebih singkat dan lebih lebih fleksibel gitu loh. Jadi untuk mungkin kayak setara muka lah istilahnya gitu. Jadi mungkin istilah gampangnya setara muka. Jadi setara muka selama 2-3 jam kerjakan proyeknya, kerjakan tasknya atau kewajibannya. Nanti setelah itu misalkan oke, maka mereka sudah membiarkan lah gitu. Karena mereka tuh sebenarnya paham kok kondisi ketika misalkan mereka emang merekrut untuk internasional. Mereka sudah paham bahwa jamnya akan berbeda. Nanti juga kita akan dicoba untuk ditanyakan, kamu nggak apa-apa kan kalau misalkan waktu tidurmu berubah atau misalkan waktu istirahatmu berubah. Nah, gitu. Nah, ada juga yang emang nggak harus kerja di jam bisnisnya. Jadi misalkan tapi ini biasanya untuk freelance nih. Untuk freelance tuh biasanya ya Amin, maksud saya dia tuh bisa ngikut waktu kita gitu. Jadi kadang karena mereka butuh mungkin 24 jam operasional bisnisnya, maka kadang-kadang untuk shift malam bagi mereka ya kita yang jalanin karena di kita tuh siang. Jadi ada satu jadi sekarang trennya untuk internasional ini mungkin dia berkaitan dengan manajemen time zone itu, mereka merekrut kasir atau merekrut admin atau CS dari Asia. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi ketika misalkan dari lokal mereka sudah mengerjakan itu misalkan sesuai dengan working hour mereka, maka kan CS dan admin ini kan harus kerja terus ya, harus standby terus lah, atau call center lah. Call center ini kan harus standby terus, maka banyak dari perusahaan-perusahaan yang butuh ini, mereka akhirnya mencoba untuk mencari yang dari Asia karena jamnya kerjanya kebalik gitu. Jadi misalkan mereka sudah malam harusnya dan mereka bisa istirahat, gantian tinggal yang kita bekerja, yang dari Asia atau yang dari Middle East bekerja seperti itu. Nah, biasanya sih itu untuk working hour-nya tetap sama ya, tergantung dengan misalkan tadi work camp-nya apa. Misalkan full time ya mereka harus kerja sekitar 7-8 jam per hari seminggu. Misalkan part time ya di bawah 30 jam gitu. Nah tadi makanya ini penting untuk itu gitu. Jadi time zone ini sebenarnya ya agak krusial karena sebelum lama kita harus tahu, wah kalau misalkan saya coba buat lamar di Amerika atau kita coba buat apply job di Amerika, maka waktu kita akan berubah. Yang harusnya kita tidur jadi kerja, yang harusnya kita kerja jadi tidur gitu, jadi waktu istirahat. Nah sebenarnya mereka ini orangnya kadang untuk beberapa perusahaan emang masih saklek, dalam arti ya lo harus ngikut gua gitu loh. Dalam arti ya kamu harus ngikut kita waktu ini. Tapi kalau misalkan mereka udah berusaha untuk komit, udah membuka rekrutmen untuk remote position untuk seluruh dunia, karena kadang-kadang mereka buka remote work itu untuk seluruh dunia gitu. Jadi nggak terbatas, kandidatnya mau dari mana aja gitu. Dan ya mungkin itu yang harus diperhatikan ketika misalkan kita mencoba atau misalkan kita jadi klien atau jadi
atau jadi pekerja mereka. Kita harus paham juga soal jam kerjanya, itu juga paham soal ekspektasi mereka soal jumlah jam kerja tersebut berapa, lalu juga KPI dan onboarding-nya seperti itu. Lanjut ke tahap lanjut. Nah, mungkin ini khusus buat yang fresh graduate ya, atau yang emang mau cari kerja nih, cari kerja untuk mungkin mencoba lah untuk tidaknya melebarkan sayap ke dunia luar. Gitu. Jadi ada mungkin tiga lah ya, 3 kategori. Yang pertama adalah traditional recruiter, employer branding site. Jadi bisa dibilang ini LinkedIn. LinkedIn tuh banyak banget. LinkedIn tuh jujur aja banyak banget yang kalau misalkan bisa carinya maka banyak banget ketemu yang emang open untuk international worker kayak kita misalkan mau melamar ke Amerika atau mau ke Eropa atau mau ke Asia lain lah kayak Jepang, Tokyo, kayak Jepang, Korea dan lain sebagainya. Maka di LinkedIn, di Glassdoor dan Indeed itu 3 yang emang open buat remote working gitu. Terus yang kedua ada specialist yang emang khusus buat remote. Nah ini ya remote remotely yang paling terkenal adalah remote repo karena biasanya sih di situ lebih banyak, di situ juga lebih banyak, terus juga lebih variatif lah skema kerjasamanya, terus juga skema jam kerjanya, terus juga skema dari work employment-nya gitu. Misalkan bisa part time, full time maupun juga jam kerjanya bisa lebih fleksibel. Nah, yang kedua ini freelance. Nah, kalau freelance ini biasanya pakai Fiverr dan Upwork. Nah apa sih sebenarnya yang dilihat ketika misalkan ketika orang mau hire freelancer? Pertama adalah expertise mereka. Jadi kalau kita coba daftar di Upwork atau di Fiverr, kita harus punya portofolio. Kita harus bisa memastikan portofolio itu optimal gitu. Karena mereka butuh efisiensi, butuh seseorang yang bekerja secara efisien. Gitu. Jadi ketika misalkan sudah melihat bahwa portofolionya sudah optimal, misalkan kayak digital marketing, maka dilihat tuh technical digital marketingnya apa, toolsnya gimana, terus cara operate-nya seperti apa, maka dilihat. Mereka tuh detail lah orangnya gitu untuk melihat portofolio gitu. Nah ini biasanya kita daftar sendiri pakai akun dan juga seperti daftar sosial media kalau misalnya untuk freelance marketplace kayak Fiverr dan Upwork gitu kurang lebihnya. Oke, lanjut. Lalu, nah ini bagian penting nih buat yang mau lamar pekerjaan. Untuk saya sih sebagai recruiter, saya masih screening CV ya. Jadi kadang CV kandidat Indonesia tuh masih kadang-kadang, kadang-kadang ada yang seadanya, ada yang sudah pengalaman bagus tapi somehow mereka nggak bisa nulis CV secara benar. Nah maka sebenarnya mereka tuh sudah tersisa istilahnya. Jadi yang tadi saya bilang di awal, mereka itu literally sudah kurang lebih hampir banyak dari mereka sudah mengintegrasikan HRIS atau HR system mereka untuk bisa juga sebagai TS screening. Gitu. Jadi di sini penting kalau misalnya emang kita mau coba sebagai kandidat untuk daftar ke luar negeri atau misalkan untuk apply atau misalkan punya project dengan orang luar negeri misalkan untuk recruiting posisi A maka mereka sebenarnya sudah menyiapkan sistem recruitingnya sendiri itu. Jadi mana itu ATS friendly ya emang harus ATS itu karena applicant tracking system. Nah, applicant tracking system ini kan macam-macam. Ada yang mungkin
kalau saya karena saya masih manual mungkin saya kurang begitu anu lah, tapi biasanya sih yang saya tahu itu ada apa namanya, kalau di Indonesia ya talenta lah gitu. Terus eh, terus nah, keyword optimize. Nah, untuk 2 3 4 ini kan 2 3 ini sebenarnya bagian dari persona branding. Eh, jadi sebenarnya orang kita tuh dianggapnya sama gitu loh. Dalam arti mereka mereka lebih fair lah, fair enough lah untuk melihat uh, talent apa potensi yang kita miliki. Tinggal gimana caranya kita mengoptimasikan mengoptimalisasikan apa yang mereka butuhkan dengan profil kita gitu. Jadi misalkan mereka butuh rekruter ya maka skillnya harus tercantum semua di dalam CV itu gitu yang sesuai dengan rekruter. Maka maka mereka kan tinggal mencocokkan rekruter itu skillnya apa sih, interviewing, terus juga screening, terus juga lain dan sebagainya. Maka keyword itu penting gitu. Nah, terus untuk penulisan CV sendiri, mereka tuh lebih suka action driven impact. Jadi banyak dari kita yang masih istilahnya nyalin lah job description atau job yang kita kerjakan. Gitu. Jadi mereka itu orangnya emang ketika melihat CV, mereka melihat impact-nya apa nih, ini kandidat gitu loh. Jadi dari CV aja mereka bisa bisa menilai gitu biasanya. Oh ini kandidat ini benar nggak kerjanya. Oh kandidat ini kira-kira sebagai langkah awal ya. Ketika paham kan intinya CV itu adalah kita paham nggak apa yang kita kerjakan gitu. Nah, nanti pendalamannya adalah di interview gitu. Maka mereka maka khusus untuk CV ya harus ditulis ATS terus juga ada keyword mencantumkan beberapa keyword yang sesuai dengan pekerjaannya, misalkan skillnya apa, terus juga pengalaman industrinya apa, related industrinya, terus juga action driven impact, di mana di sini banyak contoh CV ataupun apa daftar riwayat hidup yang emang mereka lebih pilih untuk masuk ke dalam untuk formulanya itu sendiri. Jadi misalkan ketika kita misalkan sebagai admin deh, nah sebagai admin apa sih yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan ya administrasi data. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang dilihat. Apa impact kamu di administrasi gitu loh? Apa sih action yang kamu lakukan terus terus hasilnya apa? Nah, lebih kepada hasilnya sebenarnya dan proses kerjanya seperti apa. Maka makanya mereka lebih mengedepankan ketika misalkan ada CV yang emang emang belum emang emang cuma ngopi paste atau misalkan cuma istilahnya too simple, itu mereka kadang-kadang nggak terscreening lah sama mereka gitu. Nah yang terakhir adalah accessible portfolio. Jadi ini biasanya untuk beberapa posisi teknis. Jadi kayak IT, kayak soft, kayak misalkan engine yang 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 relevan dengan IT, kreatif design gitu. Nah, kalau untuk portofolio ini sebenarnya adalah mereka kan ingin tahu ya hasil kerja mungkin terus juga hasil karya kita seperti apa. Karena banyak loh banyak banyak banget tahu saya kreatif segmen kita atau kreatif talent pool kita yang emang keterima cuma gara-gara portofolionya lebih bagus lah gitu. Jadi ketika misalkan kita mau daftar untuk lebih bidang kreatif, misalkan graphic design atau social media spesialis, nah itu kan emang berkaitan dengan atau copywriting, itu kan itu kan lebih ke portofolio, gimana 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 hasil dan result dan juga optimasi yang disampaikan melalui portofolio. Ketika misalkan kita mengerjakan suatu proyek gitu. Oke, lanjut. Nah,
Maka dari hal itu tadi kita bisa pastikan bahwa yang mereka cari adalah orang yang bisa bahasa Inggris. Nah, sedikit cerita. Jujur, kalau misalkan saya kan kerja dengan perusahaan Filipina gitu. Nah, di perusahaan Filipina ini untuk lokalnya bahasa Inggris itu adalah mana lebih jadi bahasa ibu lah daripada bahasa lokal mereka sendiri, yaitu Tagalog gitu. Kenapa? Karena itu tadi mereka ini negara jasa. Negara jasa itu pendapatan terbesarnya adalah dari jasa. Nah, jasa ini mereka tawarkan keluar. Jadi banyak banget pekerja-pekerja yang emang itu berasal dari Filipina. Bukannya di Indonesia nggak ada. Tapi untuk yang istilahnya managerial level ataupun yang tembus ke level middle and top level itu kebanyakan adalah orang Filipina. So, ini ini dari apa yang saya kerjakan. Jadi kalau misalkan saya misalkan kerjanya di Malaysia atau di Singapura, saya mungkin akan apa akan juga menilai seperti itu. Tapi jujur hampir di setiap posisi yang saya kerjakan, misalkan saya butuh penambang, ada di penambang misalkan untuk kerja di perusahaan di perusahaan Balkan, misalkan di negara Balkan, maka ada juga yang dari Filipina. Makanya sebenarnya bahasa Inggris itu penting, guys. Bahasa Inggris itu penting buat, apalagi sekarang kita sudah terlalu dekat dengan Cina ya. Jadi somehow ada jadi somehow juga beberapa posisi juga harus berkaitan dengan bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin itu juga susah sekali. Saya juga belajar soalnya. Jadi jadi maka sebenarnya untuk stand out itu adalah English proficiency. Nggak harus nggak harus jadi native speaker lah sebenarnya. Tapi yang penting bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa interaksi, bisa juga connect dengan connect connect maksudnya itu terhubung lah dengan mereka melalui bahasa Inggris. Dan biasanya sih bahasa Inggris mereka tuh ya, karena kenapa sih kebanyakan orang Indonesia ini agak mau misalkan, atau agak susah bahasa Inggrisnya, karena kalau di mereka, kalau di negara luar nih, contohnya Filipina, mereka tuh apa ya, mereka itu punya kepedulian lah gitu loh. Dalam arti ketika misalnya bahasa Inggrismu dialeknya aneh, atau misalnya kita kan ngomong bahasa Inggrisnya pakai dialek ya. Nah, kalau kita kan kebanyakan emang dialeknya dialek Amerika, bukan dialek UK atau British. Nah, ketika misalkan kita ngomong, kadang-kadang orang Indonesia tuh so jago gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak banyak yang ngejar, atau misalkan banyak yang banyak yang sok tahu lah gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat environment internasional ke negara tetangga Filipina, ya mereka justru mengajarkan gitu loh. Jadi misalkan saya sendiri nih ngalamin. Saya kan kadang-kadang ya ya kita kan di orang Indonesia kan bahasa itu bahasa kedua. Jadi kan secara komunikasi yang bahasa hari kan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi mungkin begitu juga mereka. Tapi ketika misalkan ada orang yang emang bahasa Inggrisnya belepotan, atau misalnya bahasa Inggrisnya kurang bagus, ya you can translate ya gitu loh. Kamu tulis aja bahasa Indonesianya apa, nanti kami coba untuk translate kan gitu loh, untuk mengerti apa yang kamu sampaikan. Maka mereka tuh lebih care soal ini. Lain hal dengan orang Indonesia, misalkan orang Indonesia itu ketika misalkan kita mereka merasa lebih jago aja gitu bahasa Inggris. Nah, mungkin itu pengalaman saya ya, tapi sih sebenarnya sekarang sih udah nggak begitu lah, udah jarang lah orang Indonesia yang begitu, saya harap begitu. Terus yang kedua, personal branding. Nah,
Selain tadi bahasa Inggris, yang paling utama adalah personal branding. Kenapa personal branding ini penting? Karena ini kan tentang impresi dalam arti bagaimana sih sebenarnya kami tahu kita sebagai recruiter kan kadang-kadang ngecek ngecek LinkedIn tuh ngecek ngecek anu juga kan ngecek oh gimana sih sebenarnya mereka bekerja, terus juga kecocokan antara perusahaan kita dengan misalnya perusahaan dengan kandidat ini seperti apa as a branding personal gitu. Nah, makanya di sini personal branding itu sangat penting gitu. Nah, personal branding ini apa sih sebenarnya yang dicari sebenarnya adalah expertise kita masing-masing gitu. Jadi maka ketika misalkan expertise kita di HR, maka cobalah buat read out atau misalkan coba buat trying to connect aja dulu nggak apa-apa kan orang-orang yang emang satu 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 interest lah atau satu industri dengan kita. Maka maka sebenarnya personal branding itu kan dimulai dari situ gitu loh. Jadi gimana cara menciptakan impresi, maka ya salah satunya adalah dengan terhubung dengan koneksi itu sendiri. Gitu. Maka dari itu kalau misalkan ngepost atau misalkan bikin postingan terutama di yang profesional ya, maka itu sesuaikan dengan personal branding kita. Maka bahasanya juga disesuaikan gitu. Terus juga assessing fit. Nah, jadi sebenarnya mereka itu kan sudah ibaratnya sudah lebih maju. Jadi mereka lebih kepada otonomi. Otonomi itu ya udah bergerak secara otonom gitu. Maka dari interview mereka tuh lebih nanya soal asing culture. Asing culture tuh dalam arti kayak contoh, oh di Indonesia misalkan seperti ini, kamu nanti gimana? Oh kamu itu bekerjanya seperti ini, ya kan? Oh kamu itu bekerjanya misalkan nuansanya fast forward atau misalkan targetnya sekian. Nah, itu nanti nanti di mana di Indonesia sesuai dengan karakternya masing-masing. Karena balik lagi ketika misalkan mereka butuh orang secara internasional, mereka itu bukan cuma buat satu negara, gitu, tapi bisa bisa berbagai dari negara manapun. Maka maka standing out-nya adalah ya itu tadi, kita bisa assessing fit dengan personal branding kita sendiri. Gitu. Lanjut. Lanjut untuk nih kadang kan kita juga mungkin kalau di Indonesia kan gampang ya ngeceknya company-nya benar atau enggak atau yang open job ini benar atau enggak. Nah, sebagai kandidat kita juga harus aware gitu. Kita juga harus aware gimana sih melihat oh ini beneran buka loh, ini beneran kesempatan buat kita. Ada misalkan emang ini cuma buat misalkan data scraping atau buat nipu atau buat scammer karena banyak banget ya kalau jujur banyak banget yang emang kadang-kadang itu scam atau kadang-kadang kita ketipu karena kita nggak tahu kan. Nah, jadi kalau nah ini berdasarkan dari platformnya masing-masing ya. Jadi kan kalau LinkedIn, kenapa LinkedIn sama Jobber dipisahkan? Karena kalau LinkedIn itu biasanya masih masih bisa kita read out lah gitu. Jadi kan kadang-kadang di LinkedIn itu kan kita bisa ngepost something. Kalau misalkan di Jobber kan cuma job doang. Berarti ketika misalkan klien ini butuh ini, nah maka itu doang kan yang kelihatan. Tapi kalau misalkan di LinkedIn kita bisa lihat trade company-nya seperti apa, terus juga emailnya apa, misalkan yang menghubungi kita tuh emailnya benar atau enggak. Nah itu kan kelihatan sebenarnya gitu. Kalau misalkan biasanya perusahaan-perusahaan internasional tuh udah pakai email perusahaan masing-masing gitu. Jadi jarang yang pakai Gmail gitu. Nah, terus job board. Nah, job board ini ya di luar LinkedIn lah ya. Jadi misalnya Indeed, terus juga ada Kaliber, terus juga ada ya berbagai job portal lain lah selain LinkedIn. Maka kan mereka sebenarnya kita bisa cross check company ini dari Glassdoor.
Glassdoor tuh dia menyediakan kayak 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 section komen untuk para ex employer-nya gitu loh. Jadi kita bisa baca review perusahaan ini apa sih, bagus nggak, atau misalkan ceritanya gimana, pekerja di sana seperti apa. Maka maka kita juga harus ngecek juga company. Jadi bukan cuma company yang ngecek kita, tapi kitanya juga harus ngecek juga company-nya benar atau enggak gitu. Bisa juga melalui, kalau job board ini kan lebih ke review lah ya. Jadi review perusahaannya seperti apa, misalkan gajinya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, terus juga untuk remote board itu remote board itu yang tadi kayak we work remotely dan lain sebagainya, atau remote work call. Nah, di sini biasanya mereka itu eh apa ya istilahnya? Mereka itu pengen gunain ide kita secara free. Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu nih proses rekrutmen mereka tuh sepanjang apa. Jadi kadang-kadang kita disuruh bikin suatu portofolio, disuruh bikin kerjaan, atau disuruh bikin uh, ada tas tas tersendiri lah. Nah, biasanya tas tersendiri itu tas ini emang jadi celah buat buat para skema ini untuk menggunakan ide kita. Nah, kalau kalau di nah biasanya untuk itu mereka apa ya, kita pakai watermark. Jadi sebenarnya boleh kalau kita watermark portofolio kita, dia walaupun walaupun kepake tapi tidaknya mereka harus bayar gitu loh. Karena itu kan melanggar hak kita. Itu itulah kurang lebihnya. Uh, tuh. Terus yang terakhir ini yang di freelance. Freelance ini uh, freelance kayak Upwork, Fiverr itu sudah bisa istilahnya mendeteksi scammer. Pertama, ketika misalkan kita kan apply itu kan di situ ya. Jadi misalkan di satu itu aja gitu. Jadi ketika misalkan harus bikin Telegram atau harus dihubungi Telegram, maka itu udah pasti scammer, teman-teman. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati kalau misalnya emang misalkan diarahin untuk ke WA atau ke Telegram, itu biasanya sih 90%, 75% sampai 90% itu udah scammer. Karena baik lagi kalau di Fiverr, di Upwork atau di freelance manapun, itu mereka sudah bisa deteksi itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kan diakalin nih, oh nomornya dispasi-spasiin, jadi bisa-bisa nomornya gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya itu tuh cara mereka ya buat misalkan minta minta data pribadi, jadi ada hati juga terkait data pribadi kita gitu. Kadang-kadang juga ada yang senonoh atau apa gimana. Nah itu kadang-kadang juga jadi ketakutan sendiri. Maka sebenarnya ketika misalkan ya ketika misalkan kita coba buat di Upwork atau di Fiverr yang emang khusus freelance, maka sebenarnya kan di situ juga udah ada tas manajemennya seperti apa. Oh misalkan kamu baru connect, nah itu kan nanti terupdate di sistem freelance itu sendiri gitu, di platform itu sendiri. Jadi misalkan kamu baru dapat nih, baru kontakan. Nah, nanti kamu kerjakan berapa lama. Nah, itu ada tracking ya gitu sampai kepada pembayaran gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, sedikit tambahan. Nah, mungkin pada bingung untuk pembayarannya sebenarnya gimana. Biasanya sih kalau misalkan emang untuk penggajian itu mereka biasanya pakai PayPal yang paling terkenal. Tapi sekarang udah pindah ke Wise gitu. Jadi dan sebenarnya kalau saya misalkan tahu nih dari awal saya pakai Wise gitu. Karena PayPal itu ya sistem pembayarannya, mata uangnya adalah yang nilainya itu bisa di bawah
dari mata uang yang beredar gitu. Nah, terus juga harus dipahami bahwa uh, kerja remote ini kita kerja dengan berbagai kultur. Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang masih rasis. Nah, masih rasis yaitu ya somehow kita juga harus bisa memilah lah mana 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 lingkungan kerja yang bagus mana yang enggak gitu. Jadi itu sih materinya dan sedikit pengalaman saya juga, cerita juga experience-nya seperti apa. Ya terima kasih banyak atas kesempatannya gitu. Nah harapan saya sebenarnya simpel. Jadi kan di sini kan pasti sudah ada yang lebih efektif dari saya. Misalkan kayak ya banyak lah contohnya yang saya kenal, yang saya tahu. Misalkan oh, ini lebih banyak, mungkin efektifnya lebih banyak dari saya. Maka nggak salah kalau sebenarnya kita coba expand diri kita untuk bekerja dengan orang luar. Apalagi eranya sekarang era digital, era globalisasi, dimana sebenarnya connect di LinkedIn dengan orang luar pun juga bisa gitu. Saya dulu connect dengan salah satu direktur direktur mungkin bisa dibilang national director lah dari satu perusahaan otomotif untuk Filipina karena pekerjaan ini. Tapi tadi yang penting kita tahu komunikasinya seperti apa, tahu tahu ya karena tahu komunikasinya seperti apa, maka kita belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ya sebenarnya nggak harus sampai native banget. Yang penting kita paham apa yang kita sampaikan, apa yang mereka sampaikan. Terus juga jangan takut untuk coba gitu. Karena prinsip saya gini, prinsip saya ketika saya misalkan coba apply ke mereka ke international job yang ada gitu, maka setidaknya mereka tahu saya itu ada gitu, saya itu hidup gitu loh. Jadi jadi ketika misalkan mereka kan bikin talent pool ya, bikin 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 rekrutmen tuh sistemnya talent pool. Jadi ketika misalkan kita coba apply, kita coba buat remote, kita coba buat trying this one, maka sebenarnya ya ya kita itu sudah maju gitu. Karena baik lagi ketika misalkan kita membatasi diri kita dengan takut misalkan untuk komunikasi bahasa Inggris, dengan takut untuk ngobrol, dengan takut untuk mencoba, makanya kita akan selamanya di sini gitu. Indonesia ini tahu sendiri gitu seperti apa efisiensi lah yang perusahaannya kadang-kadang beginilah yang ownernya. Nah, nah emang di luar juga ada yang seperti itu, tapi justru malah mereka tuh sebenarnya menghargai kita gitu, lebih menghargai daripada kita sendiri tuh secara pekerjaan ya, secara bisnis. Mereka bisa membedakan mana yang yang profesional, mana yang personal. Mereka jauh lebih straight dari itu. Jadi misalkan saya waktu itu kerja dengan orang Filipina ini, ketika misalkan sudah lewat atau misalkan ketika misalkan sudah lewat jam kerja, maka ya udah gitu loh, nggak ada lagi tasnya buat besok. Nah, gitu. Bagi mereka ya udah, this is the professional way. Jadi kalau misalkan kita nggak lakuin ya gimana dengan kamu nanti gitu loh. Gimana dengan yang lainnya gitu. Maka apapun reportnya, apapun kerjaannya, ketika misalkan sudah di luar jam kerja ya sudah gitu loh. Paling cuma nanya kayak oke, ada follow up apa dari klien, cuma gitu doang. Tapi justru hanya sebatas ya udah nanti kita bahas di kantor ya. Jadi nggak dibahas itu juga sekarang gitu. Jadi mereka emang memperlakukan dari jam sekian sampai jam sekian gue kerja ya gue komunikasi sama lu sama kita karyawannya itu as a business gitu loh. Tapi di luar itu ya mereka tidak berusaha tidak mengganggu gitu dengan privasi kita. Terus juga mereka orangnya toleran kok gitu. Jadi mereka tuh lebih cenderung cuek terhadap
terhadap hal yang emang di luar pekerjaan mereka gitu. Jadi mereka nggak bakal ngurusin soal personal kita gitu. Itu sih kalau lebihnya pengalaman dan mungkin sedikit sedikit cerita dan juga materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi motivasi buat buat kita untuk bisa tidaknya untuk coba targetin satu negara apa atau misalkan satu aku pengen kerja sama orang ini deh. Nah itu jadi kita punya motivasi itu sendiri karena kalau misalkan kita cuma terkungkung di Indonesia ya ya apa ya ya Indonesia sendiri juga butuh kita untuk keluar kok gitu loh. Untuk mengharumkan nama nama Indonesia juga sebenarnya nama keluarga kita karena kita jadi orang yang mungkin pertama kali bisa di attract ke luar negeri misalkan karena pekerjaan ya itulah pokoknya jadi itu sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rici atas sharingnya. Ini sangat-sangat insightful banget ya. Saya juga as a recruiter pun juga banyak dapat ini ya informasi dan juga sharing ternyata kacamata dari beberapa perusahaan yang di luar negeri ternyata seperti itu ya. Sebenarnya memang ada beberapa kesesuaian. Mungkin perbedaannya lebih ke adanya jam kerja ya. Pasti kita ada perbedaan waktu. Kemudian ada juga tadi terkait pembatasan usia di luar negeri itu tidak ada. Di Indonesia kan minimal 18 tahun ya. Oke, jadi ada banyak banget nih perbedaannya. Sebenarnya tidak hanya untuk di luar negeri ya teman-teman, karena perusahaan PMA company sendiri terutama di tempat saya itu kan juga China ya, BUMC itu wajib banget ya buat teman-teman apalagi di office, staff-staff office itu minimal bisa ini sih daily daily speaking aja sih bahasa Inggrisnya karena beberapa dari tenaga kerja asing pun sudah mulai banyak berdatangan di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang pengen coba untuk masuk di kancah internasional mungkin ya atau mungkin masuk ke PMA company itu juga wajib banget ya teman-teman belajar bahasa Inggris ya walaupun nggak harus yang kayak advance banget harus yang fluent banget minimal dia daily speaking is okay kayak Iya, gitu itu ini banget sih mas benar-benar sangat dibutuhkan banget iya, karena di dalam screening saya juga masukkan tuh pak tes bahasa Inggris untuk tes kandidat iya oke sebenarnya nggak harus jadi native speaker ya dalam arti nggak betul harus betul juga kita kita bisa sebagai native speaker kayak kayak dengan orang Inggrisnya asli atau dengan orang lain Yap, yang memang menggunakan bahasa Inggris daily tapi setidaknya paham lah apa yang ya. mereka ucapkan. Betul, 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 betul. Sedikit saya cerita juga, waktu awal saya bicara dengan orang asing itu bener-bener nervous banget sih Mas itu. Jadi awalnya yang nggak terbiasa ya, karena bahasa Inggris tuh kalau misalkan kita speaking yang nggak diasah, itu bisa bikin kita jadi bener-bener nervous banget, akhirnya ngomong sama beliau itu ngeblank gitu. Tapi akhirnya karena sudah terbiasa, Ya, sehingga akhirnya kita ikut belajar juga nih, mempelajari lagi, cek-cek mm-mm. lagi, kayak gitu. Oke, mungkin sedikit Oke. kita ini ya, sharing-sharing. Ini ada rekan kita Mas Rizky yang sudah menyiapkan pertanyaannya dari Kak Wena Lindi ya. Oke, izin saya bacakan Mas. Izin bertanya Kak, menurut Kak Ricci, metrik apa atau parameter yang penting banget jadi acuan saat kita sedang melakukan rekrutmen? Saat ini, salah satu metrik untuk screening, saya menggunakan bantuan analisa dari Steven. Ya, butuh insight nih dan juga masukan dari Kak Ricci. Terima kasih. Silakan Kak. Oke. Eh, Kalau saya sebenarnya saya bukan tipikal orang yang emang terkait dengan misalnya analisa CV, analisa yang lain. Sebenarnya enggak. Yang penting adalah bagaimana tadi yang saya bilang di materi juga itu adalah soal keyword dan optimasi gitu. Jadi gimana sebenarnya kan kan kita nyusun nyusun matriks itu kan ada keyword sendiri ya. Mungkin itu. Jadi kalau saya sendiri karena saya lebih ke sourcing dan training CV, saya emang udah lihat oh misalkan briefnya apa, kebutuhannya apa, maka dibagikan lagi ke kebutuhan dan technical issue yang terjadi apa di di perusahaan kalian atau di divisi kalian gitu loh. Jadi nggak harus misalnya oh analisanya ini, tapi balik lagi soal kebutuhan
gitu. Jadi kan kita buka buka rekrutmen ini kan kita butuh kebutuhan kan, kita butuh butuh tenaga kerja. Maka sebenarnya itu kuncinya itu. Jadi secara general walaupun ya ya saya juga emang emang masih manual dalam arti ya berdasarkan keyword, berdasarkan apa namanya juga berdasarkan technical skill yang ditampilkan oleh mereka di CV mereka, misalkan terus juga yang tadi saya bilang tulisannya adalah terkait impact dari driven impact apa yang selama bekerja sebelumnya, impact apa nih yang ditampilkan oleh mereka di CV mereka gitu. Nanti kan pendalaman itu ada di interview dan berbagai pihak lainnya gitu. Nah, Oke, sudah cukup ya Mas Rizky ya. Oke, thank you banget Mas untuk jawabannya. Semoga jawabannya juga menjawab dari pertanyaannya dari Mbak Wena ya tadi ya. Memang itu untuk screening atau untuk ya, metrik memang menyesuaikan dari perusahaan masing-masing memang. Karena ada beberapa user, saya sendiri pun juga sedikit cerita. Jadi kita itu as a recruiter tuh juga menyesuaikan user ya. Jadi user itu mintanya seperti apa. ya, Kemudian culture fit dari perusahaan sendiri seperti apa. Oh minimal dia harus seperti ini, mm, harus seperti ini. Jadi kita as a recruiter juga harus fleksibel, harus menyesuaikan dari user kita ya, permintaannya seperti apa. Mungkin seperti itu ya Mas, saya sedikit sedikit menambah. ya, iya, karena baik lagi. Misalkan sekarang saya kerja kerja posisi untuk HR manager. Nah, HR manager yang di bidang misalkan bidang tambang karena konstruksi tambang lah gitu. Maka kan akan berbeda dengan misalkan dengan HR manager yang emang karena dia harus onsite, karena dia harus jadi pengawas juga di tambang tersebut, mewakili sebagai KTT dari tambang tersebut atau kepala teknik tambang tersebut. Itu kan juga perlu sedikit apa ya penyesuaian fleksibilitas dari kita. Jadi kalau misalkan kita sebagai rekrut kita harus intinya fleksibel gitu loh. Jadi nggak harus terkait dengan satu misalkan dalam contoh karena mungkin agak susah nyari nyari satu kandidat kita bisa bisa setidaknya mencoba untuk menurunkan level dari experience yang tercantum. Nah, tapi kan nggak begitu jauh gapnya gitu loh. Jadi ini juga yang ditekankan ketika saya misalkan kerja waktu itu di Filipina gitu. Jadi fleksibilitas itu karena kadang-kadang kan posisi itu nggak ketebak ya. Apalagi kalau misalkan di rekrutmen agensi, waduh kita suruh cari satu satu engineer, yang engineer itu udah spesifik banget. Nah, gitu. Jadi ya itu SharePoint ini kan kita nggak tahu sebenarnya SharePoint ini apa sih, aplikasi apa sih gitu kan. Nah, setelah dicari tahu, oh ternyata terkait dengan Java. Nah, nah di situ barulah kita coba buat oke, kita rangkai ulang nih. Kalau misalkan emang di SharePoint-nya nggak dapat, ya kita coba buat cari yang emang sudah experience-nya lebih lebih banyak di Java karena kan base-nya itu gitu loh. Jadi fleksibilitas dan melihat situasi untuk mini position itu sangat penting di HR gitu, terutama di rekrutmen. Oke, oke. Ini ada yang mau coba tanya nih dari Kak Aprianti Puspadewi. Kak, boleh on cam, Kak? Yuk, ini soalnya yang tanya Mas Bayu nanti di nomor 3 nggak apa-apa ya Mas ya? Setelah ini ya Mas ya? Oke, ini ada Nah, Kak Aprianti. Boleh open, Kak? Mau pertanyaan apa nih yang mau diajukan? apa nih? Oh, boleh, boleh. Boleh tidak on cam nggak apa-apa. Tapi mungkin bisa open mic ya. Silakan, Kak. Selamat malam, perkenalkan nama saya Priyanti, saya asal dari Tangerang. Profesi saya sekarang ini sebagai HR corporate di bidang perhotelan gitu. Hmm. Saya HR corporate yang tidak memiliki HR unit gitu. Jadi memang saya pegang itu ada di 5 sampai 6 properti hotel ya. Itu memang saya cover sendiri dan saya pun tidak ada staff gitu. Jadi memang betul pure saya sendiri lah
bisa Generalis ya. dibilang tulang punggung ya dari rekrutmen, onboarding sama yang lain-lain saya cover atau saya handle sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, mungkin hambatan saya ya, yang beberapa bulan ini sudah saya jalani. Saya pernah ada case di mana chief engineering yang lama itu resign. Nah, tentunya kita harus cari penggantinya ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kan chief engineering itu kan udah yang tertinggi nih di user engineering ya Pak ya, gitu. Nah, Ya, saya itu tadi. sebagai HR itu eh, saya untuk terkait operasional di lapangannya tentu saya kurang begitu mengerti gitu apa itu maintenance genset, lift dan AC dan yang lain-lain gitu loh Pak. Nah, jadi bagaimana Oke. nih kita bisa mengetahui nih bahwa kandidat ini secara operasional memang dia betul-betul ada yang betul-betul berilmu gitu loh, berilmu tentunya kan kalau di CV pasti dia udah ada kan pengalaman chief engineering. Karena kan kita belum tahu ya kan perform dia nanti ketika dia bergabung di perusahaan kita gitu loh. Cara kita bisa mengetahui, oh orang ini adalah orang yang tepat nih terkait operasional, dia bisa menjalankan dengan baik karena sudah beberapa kali case saya menemukan dengan pengalaman yang begitu banyak dia sebagai chief engineering, tapi ketika jalan di perusahaan saya itu sangat amat tidak sesuai dengan harapan gitu loh Pak. Gitu. Boleh minta Oke. sarannya ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Priyanti. Boleh langsung dijawab, Iya. Kak Rici? Silakan. Ya jadi sebenarnya kita sama, saya juga ngerjain chief engineering juga. Eh, kan pendalaman skill itu bisa kita lihat berdasarkan dari technical interview. Kalau misalkan ini kan tergantung dari sistem masing-masing perusahaan seleksinya seperti apa. Ada yang misalkan dari CV dan interview berapa kali nah itu. Nah biasanya sih kalau dari saya melihatnya adalah kan ini soal technical issue dari si kandidatnya. Maka opsi pertama kalau misalkan emang butuh banget dalam arti butuh dalam waktu singkat ya kita training aja, coba kita training itu pertama. Jadi misalkan kandidat sudah dapat seperti A ya kita coba training seperti apa sih anunya gitu. Karena sebenarnya walaupun misalkan taruhlah dia chip engineering, walaupun dia emang master tapi kan alat itu kadang-kadang toolsnya berbeda cara pemakaiannya, mungkin cara anunya mungkin cara manage-nya berbeda gitu. Jadi itu satu. Yang kedua bisa juga kita tes langsung dengan alat yang kita punya gitu, nggak apa-apa gitu loh. Justru, justru malah dari pengalaman saya juga lanjut buat chief engineering ya di Filipina itu. Jadi kalau secara di Filipina mereka tuh punya anu sendiri, punya sertifikasi sendiri lah untuk yang urusan engineering ini. Profesional electrical engineering itu udah 10 tahun mereka harus bekerja di situ. Nah, jadi nah kadang-kadang kan mereka tuh kadang-kadang spesifik ya. Misalkan bisa plumbing doang bisanya, walaupun yang terkaitan dengan electrical. Terus juga mungkin bisa yang istilahnya HVAC gitu. Nah, kita kan juga mesti lihat HVAC ini masalahnya adalah di masalah mekanikalnya kah, atau masalah teknikalnya kah, atau masalah maintenance-nya. Nah, somehow itu yang kita bedah dulu gitu. Itu yang kita bedah dulu. Apa sih kebutuhannya atau harus bisa semua. Nah, maka sebenarnya kan kalau bisa semua ya tinggal gimana cara kita untuk melakukan culture fit dari perusahaan kita itu sendiri ke kandidat itu. Makanya nanti di interviewnya mungkin bisa sesuaikan dengan 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 dengan, dengan mungkin pakai pendekatan yang berbeda, atau bisa langsung langsung practical skill test, something like that. Seperti itu. Karena gini, contohnya tadi saya sampaikan,
SharePoint misalkan. SharePoint itu kan spesifik ya. Jadi nyari yang bisa tuh kadang-kadang susah gitu loh. Yang bisa benar-benar satu aplikasi itu benar-benar susah. Nah, tapi kita riset, kita lihat, oh apa sih yang kira-kira similar atau yang kira-kira sama nih. Oh, ternyata dia di bidang SharePoint itu di bidang AIM misalkan, Identity Access Management. Jadi misalkan kalau kita kayak misalkan mau daftar, mau login, nah itu mereka lah yang ngatur manajemennya gitu. Nah, Nah, itu turunannya apa? Oh, dia bisa Java, expertise di Java. Maka kita cari orang yang expertise di Java. Nanti poinnya kita bisa coba training. Walaupun sebenarnya mereka udah punya dasar nih Java engineer. Maka seperti itu bisa jadi seperti itu skemanya. Itu barangkali. Oke, baik Pak, Kalau kalau dari sudah pengalaman terjawab. saya. Iya, baik Pak, sudah terjawab. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Ya, Terima sama-sama. kasih Mbak Priyanti atas pertanyaan yang diajukan ya. Memang benar-benar ini banget ya, menyesuaikan dengan kemauan user tuh susah ya teman-teman. Jadi apakah Ya, harus banget seperti itu? Sebenarnya ya setidaknya mendekati begitu ya Mas Ricci ya. Karena memang kita ya, as a recruiter juga harus memahami job desk-nya, yang permintaannya usernya yang seperti apa. Kemudian beberapa hal lainnya, apakah harus memiliki sertifikasi khusus kah? Harus memiliki hal-hal yang lainnya kah, itu juga harus kita pastikan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Bayu rekan kita, Mas Cici. Mas Izin Cici Mbak, ada, ya? kayaknya ganti pertanyaan aja deh Mbak. Oke, ya, langsung aja ya Mas Oke, ya. ah sorry ya ya, Mas Ricci nggak bisa on cam. Salam kenal, Mas Ricci. ya, Aku mau salam tanya dikit kenal. nih. Hmm, Eh, karena memang kita kan ketahui rekrutmen itu merupakan salah satu gerbang utama dan tantangannya tuh besar banget gitu loh Mas. Contohnya kalau hmm, misalnya kita salah memilih kandidat, nah itu dampaknya bahkan sampai ke divisi yang bersangkutan. Gitu. ya, betul. Apalagi dari segi, apalagi perusahaan yang nggak melakukan namanya talent pool, ya kan? Hmm, Cuma modal kita ya posting di job portal kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nemukan kandidat yang terbaik. Nah, tantangannya biasanya itu adalah mungkin karyawan setelah keterima dia resign. Itu kan jadi ya padahal kan rekrutmen kan biasanya kita pakai namanya anggaran ya budget ya dan budget sendiri biasanya kita lakukan itu tidak kecil kayak gitu. Nah, ya, jadi untuk mengantisipasi hal seperti itu kita harus melakukan hal yang seperti apa ya Mas? Ya gitu. Nah, ya, thank hmm. you Mas. Itu. Oke. Sejauh pengalaman saya, uh, biasanya sih gini, kalau misalkan kita lihat kebutuhan kandidatnya itu penting, maka sebenarnya kita bisa negosiasi dengan usernya, dengan pemilik usahanya, gitu loh. Kita tentukan urgensinya apa, kenapa posisi ini penting misalkan untuk bisnisnya. Tuh. Baik lagi, uh, karena kadang untuk posisi tertentu yang emang niche banget itu kan agak mahal emang. Saya akuin. Kadang-kadang kita juga harus bisa negosiasi dengan kandidatnya gitu. Dan juga mungkin tawarkan benefit lain gitu. Dalam arti taruhlah taruhlah mungkin benefit lain yang emang bisa kita coba apply atau kita coba tawarkan ke mereka gitu. Nah, itu juga biasanya kalau misalkan berkaca dengan di international way, maka cara pendekatan interviewnya diubah. Jadi yang mungkin awalnya behavioral, mungkin bisa dicoba jadi yang lain. Tuh, karena kan banyak nih materi interview itu, salah satunya mungkin ya itu tadi pendekatannya bisa diubah atau misalkan kita coba buat develop dari misalkan misalkan dia punya dasar tertentu, maka makanya kita coba develop aja orang yang punya dasar tertentu itu misalkan dengan dengan budget yang kita punya karena kan baik lagi budget ya perusahaan punya budgetnya dan kandidat pun juga punya budgetnya gitu. Jadi kadang untuk posisi niche itu kita harus bisa bohong dulu. Oke, saya terima dulu deh gitu. Nanti soalnya gimana nanti kita coba diskusikan lagi dalam bentuk benefit lain misalkan atau dalam bentuk tawaran yang lain
yang sekiranya menarik bagi kandidat yang memang kita tuju. Itu sih kalau jadi kalau di internasional, kalau misalkan sesuai pengalaman, maka mereka lebih fleksibel soal itu gitu loh. Jadi misalkan misalkan kita butuh yang 5 tahun, maka sebenarnya kita bisa turunin dikit lah, taruhlah 4,5 tahun, 4 tahun, maka kan sebenarnya itu sudah mendekati gitu loh. Jadi waktunya berjalan dan juga mereka kan selama 4 tahun itu kan juga mereka sudah terasa lah skillnya gitu. Tuh, tapi itu juga harus dinegosiasikan dulu dengan user atau dengan owner perusahaan tersebut gitu sih biasanya kalau yang saya alami gitu. Oke, terima kasih Mas Riji. Mas ada mau tanya satu lagi boleh nggak? Boleh. Oke Mas. Nah ini kan Mas Riji kan udah experience di luar negeri karena ada mungkin ada partner juga di luar negeri kayak gitu. Udah tahu karakter orang luar tuh seperti apa kayak gitu. Nah kalau dari Ya. sudut pandang orang luar negeri itu ngelihat orang Indonesia tuh seperti apa sih Mas? Dan sebenarnya gini Mas, eh mungkin perbedaan budaya itu kan bisa menjadi salah satu tantangan-tantangan orang yang bakal ketemu bekerja di luar negeri kayak gitu. Nah, Mm-mm. secara ya tadi kembali ke pertanyaan aku yang di chat tadi, nah kenapa orang luar negeri nggak buka usaha di Indonesia sih Mas? Kayak gitu loh. Kan kita tahu sendiri untuk buka usaha di Indonesia itu kosnya kan lebih kecil Mas. Gaji UMR 2,5 aja Mm-mm. orang masih banyak yang daftar kayak gitu. Kalau sedangkan Ya. orang luar Karena untuk orang Mm. luar negeri itu kan nanti ngikutnya gajinya berupa dolar ya Mas. Dan itu bahkan 2 kali lipat ketika orang itu digaji UMR gitu loh. Katakanlah perbandingan seperti itu Mas. Nah itu peluangnya Ya. sebesar apa sih? Atau memang udah trust isu sama Indonesia? Atau memang seperti apa kayak gitu Mas? Thank you Mas. Kalau masalah ini semuanya banyak faktor ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya bilang kenapa itu kan ibaratnya owner itu tidak memiliki Indonesia baik secara bisnis maupun secara talent manajemen karena kita jujur aja kalau saing dengan Filipina untuk bagian yang emang talentnya talent mereka sudah jauh lebih matang, sudah jauh lebih maka mereka tuh sudah outsourcing-nya pun sudah bukan outsourcing biasa tapi udah BPO gitu dalam arti udah bisnis outsourcing gitu itu eh baik lagi soal ini kalau misalkan masuk atau enggaknya itu balik lagi soal mereka kan mempertimbangkan risiko. Nah mereka itu strict banget soal kepastian. Nah tapi certainty itu sangat penting ya bagi mereka karena mereka mau buka usaha kalau misalkan emang iklim mereka tuh menghindari badai gitu dalam arti ketika misalkan uh, mitigasi badainya sudah tahu mereka akan gimana. Nah sementara di Indonesia itu sendiri kadang-kadang masih sistemnya beda pemimpin beda aturan lah. Nah jadi itu menimbulkan ketidakpastian dari mereka. Misalkan coba mungkin ada beberapa orang yang akan coba misalkan buat saya coba deh buka usaha misalkan di sini. Nah, tapi ketika misalkan mencoba nih buka usaha dan tiba-tiba peraturannya berubah dan mereka juga akhirnya harus menyesuaikan lagi aturan mereka sendiri. Nah itu kan ribetnya bukan main ya. Gitu. Jadi mungkin itu. Terus juga yang kedua apa yang mereka lihat sebenarnya mereka tuh lihatnya sama dengan masyarakat lain internasional gitu. Tapi mungkin bagi mereka kita tuh apa ya istilahnya secara bahasa Inggris kurang gitu dalam arti gimana lu how you communicate with them sementara kan mereka pakai bahasa Inggris gitu. Nah secara bahasa Inggris kadang-kadang untuk daerah-daerah tertentu yang emang mereka butuh usaha kadang-kadang mungkin agak kurang atau mungkin uh, dan kadang-kadang penyampaian dari kita sendiri juga kurang itu uh, itu dari segi nah mereka kan sudah terbiasa punya sistem yang emang mereka bawa dari negara mereka gitu dalam arti misalkan kita bicara soal sistem di Amerika itu kan mereka
ya dari profesional itu maksudku. Mereka bisa bedakan mana yang bisnis etik, mana yang personal gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, kadang-kadang di kita banyak banyak masih banyak orang-orang yang yang istilahnya yang istilahnya gampang banget buat kena personalnya gitu loh. Jadi gampang banget buat tersinggung, gampang banget buat misalkan eh, feeling feeling something gitu. Jadi, nah itu tuh sebenarnya ngaruh ke gimana cara mereka melihat kita gitu. Itu sih barangkali. Jadi dari karakter manusia juga menentukan gitu loh. Karakter manusia kita kan emang ya kita ramah, tapi kadang-kadang ramahnya juga juga sampai saking ramahnya sampai kita hatinya terlalu lembut, jadi kadang-kadang sedikit merasa tersakiti gitu loh. Padahal sebenarnya ya is that how they communicate with us gitu loh. Jadi kadang-kadang ya saya pernah dimarah-marahin, saya pernah dimarah-marahin sama mereka, saya pernah juga ya ditegur juga, tapi mereka fair enough lah. Jika misalkan emang berprestasi, mereka akan bilang gitu, mereka akan akui they really accept what uh, what what we achieve in this in our area gitu loh. Jadi dan mereka pengakuannya juga cukup bagus gitu, dalam arti mereka ya tergantung benefitnya. Jadi mereka kasih bonus, mereka kasih uh, uh, reward apa, something like that. So, tapi ya mereka sangat appreciate itu gitu loh. Tapi dengan kondisi sekarang yang emang uh, lagi dalam tanda kutip uncertain, maka ya itu tadi, jadi itu pengaruh juga gitu loh. Kepastian berinvestasi di Indonesia itu pengaruh dari segi politiknya, dari segi hukumnya, dari segi ekonominya, bahkan dari segi pendidikan dari talentnya itu sendiri gitu. Oke, lengkap banget ya, Mas Ricci ya, untuk POV dari tenaga kerja asing yang dari luar negeri itu kalau melihat kita ini seperti apa. Oke, ya mungkin ada juga salah satunya, mungkin saya menambahi sedikit. Ini biasanya direktur saya suka cerita juga ke saya. Di Indonesia itu regulasinya sih, Mas. Apalagi pajaknya. Iya, iya, Mereka masuk ke sini aja tuh pajaknya tinggi banget, ditambah juga karena itu kan akan ngaruh ya kepada profit yang mereka dapatkan, itu sih. Oke, iya. ini sudah di jam 21 lebih 9 menit ya. Ini sudah Eh, hampir habis. Mungkin kalau ya, teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin disimpan dulu. Kita akan sampaikan nanti mungkin di grup discussion ya yang ada di WhatsApp. Nanti kita ya, bisa sampaikan di sana karena memang kita juga ada waktunya ya. Mas Aji juga pasti juga ada kesibukan yang lain juga setelah ini. Teman-teman, mungkin dari kita untuk Q&A-nya kita tutup ya, teman-teman. ya. Nanti untuk selanjutnya, untuk diskusi selanjutnya bisa kita sambung lewat WhatsApp. Mungkin seperti itu. Eh, Oke, saya juga terima kasih Mas Ricci sudah menyempatkan waktu ya ya, mengisi sama-sama. di HR Corner. Jangan bosan-bosan ya Mas. Nanti kalau misalkan anak-anak, teman-teman ya yang mungkin fresh grade atau yang switch career atau Ayo teman-teman guys, HR yang mungkin ayo masih guys, ayo newbie guys, ayo ya. guys, kerja luar negeri, ayo guys, berhubung dolar masih naik nih. Oke, oke. Kasih insight-insightnya Mas nanti di grup juga ya. Ya, Oke. ya, Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya terima kasih juga buat teman-teman semuanya dari audiens kita hari ini yang sudah menyempatkan waktu sampai dengan sesi terakhir. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya kita sambung di grup discussion. Mungkin seperti itu. Terima kasih waktunya. Selamat beraktivitas. Apabila ada kurang lebihnya dari kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. ya, Mungkin kita tutup untuk acara malam ini. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di HR Corner untuk webinar di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih. Silakan apabila ada yang mau live ya, silakan bisa ya, meninggalkan Zoom meeting hari ini. Terima kasih dan selamat ya, malam. ya, selamat malam, terima kasih semuanya.